Puji Tuhan, Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita sejati dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman ya untuk mensupport ya, untuk tetap kita bersemangat dalam melayani Tuhan dengan judul kehadiran Tuhan yang memampukan kita untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, seiring dengan waktu, gitu ya, seringkali kita mengalami degradasi dalam memaknai kata pelayanan itu sendiri, ya. Kita melihat banyak institusi yang menggunakan slogan itu, gitu ya, melayani, mengayomi, dan lain sebagainya, tetapi dalam prakteknya itu bertentangan dengan makna sesungguhnya, ya. Ketika lewat di jalan aja nggak sabar ngantri, ya, harus dinomor satukan. Kemudian ketika datang harus disambut dengan baik. Itu berbeda sekali dengan slogannya. Nah, dalam komunitas orang-orang percaya, apakah juga mengalami degradasi semacam itu, gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan kita masing-masing. Ketika kita melayani Tuhan, apakah di dalam hati kita sama dengan yang lain? Ya, jadi itu yang menjadi pertanyaan kita. Sesungguhnya mana pelayanan itu adalah eh, kita menjadi pelayan, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang namanya pelayan itu tidak ada anak kecil yang cita-citanya menjadi pembantu pelayan. Ya, dalam makna yang lebih sempit menjadi asisten rumah tangga atau seperti itu nggak ada. Karena yang namanya pelayan itu di posisi yang di bawah. Dia sekalipun melakukan banyak hal, tetapi namanya tidak pernah muncul. Ya, di saat yang lain memperoleh sesuatu yang istimewa, dialah yang melakukan itu semuanya tanpa memperoleh penghargaan. Ya, jadi di dalam pelayan tentu ada hak hidup yang harus dilepaskan, kesediaan diri untuk menerima sesuatu yang tidak diinginkan, ya, sekalipun sudah bekerja keras, ya, sudah melakukan yang terbaik, tapi ada kalanya bukan saja penghormatan, tetapi justru pernyataan ketidakpuasan, kan? Perkataan-perkataan yang benar-benar berlawanan dengan upaya yang sudah dilakukan dengan sekuat tenaga. Artinya pelayan memang ada sesuatu yang dikorbankan, Bapak Ibu Saudara. Dan kitalah pelayan itu. Nah, ketika kita punya kerinduan untuk melayani, itu artinya kita bersiap atau kita butuh satu sikap mental untuk tidak enak secara daging. Ya. Kita rindu melayani keluarga-keluarga dimenangkan. Kita begitu sukacita ketika satu keluarga datang ke gereja. Ya, kemarin Kamis di Ngemplak ada satu keluarga yang datang, sukacita. Ya, begitu selesai ibadah, saya mendekati, bertanya-tanya, langsung saja yang keluar adalah permasalahan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Mereka putranya empat, kondisinya sedang mengalami tekanan ekonomi, dan masih banyak lagi. Ya, nah kalau kita merindukan keluarga itu dimenangkan, otomatis kita harus mau mendengarkan keluh kesahnya. Kita harus mau mendukung, membantu, menjadi bagian solusi
atas jawaban doa-doa, atas persoalan yang mereka gumulkan. Atau bahkan kita membagikan sesuatu yang menjadi hak kita. Kita melayani pemuda-pemuda tentu yang datang kepada Tuhan karena mereka mentok terhadap sesuatu. Mereka mengalami masalah dalam hidup. Di sisi lain kita berdoa, Tuhan hadirkan banyak orang. Hadirkan orang-orang muda, keluarga-keluarga. Ya. Tentu ketika Tuhan jawab itu, bukannya ya sesuatu itu yang memang kita doakan, tentu kita harapkan. Tetapi pada faktanya ya kita harus bersiap untuk mengalami satu kondisi yang tidak seperti kita harapkan, tidak sebanding atau tidak sesuai dengan sukacita itu. Karena apa? Kita harus belajar untuk melepaskan hak kita lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa ternyata melayani itu kalau dalam bahasa Jawanya itu legan golek momongan. Wong jomblo kok nyari anak gitu ya. Mungkin dalam pandangan kita ya, kita sendiri aja punya masalah. Masuk kita harus menampung masalah orang. Masuk kita harus menjadi bagian permasalahan orang gitu kan. Itu pikiran manusia daging kita. Ya. Kenyataannya, wong, orang yang berdiam diri saja banyak masalah yang mereka alami. Mereka stres, depresi, padahal mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana agar kita tetap kuat, bergairah, menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa kita melayani banyak orang. Tentu harus ada energi dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Ada kekuatan baru yang terus menggairahkan kita, yaitu kehadiran Tuhan yang senantiasa merefresh kita, merepowering katanya ya, menambahkan kekuatan yang baru. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami satu kejenuhan, bahkan kita mengalami tekanan yang luar biasa. Kita mampu karena ada energi luar biasa yang masuk di dalam diri kita. Ya. Di Yesaya 40 ayat 31. Ini firman Tuhan yang luar biasa sekali ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, firman Tuhan ini sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lemah. Bahkan jalan saja, ya semakin tua tentu akan semakin mudah capek. Menjalankan sesuatu yang rutinitas saja, kita menjadi capek. Tapi firman ini katakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan. Kalau baterai itu ada proses charging, ada proses memasukkan tenaga di dalam hidup kita. Ya. Sekalipun kita mengerjakan sesuatu yang melelahkan, ya, di sini katakan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ya, saya Raja Wali dibuat lebar itu tentu ketika dia dalam kondisi kalau pesawat itu cruise, ya, dia melayang gitu. Tapi ketika terbang, terus terbang, itu ada kekuatan besar. Pesawat memakan bahan bakar dengan jumlah yang sangat banyak itu ketika take off ya Bapak Ibu Saudara, ketika terbang. Nah, itu menggambarkan sekalipun kita melakukan sesuatu yang menyedot energi, melelahkan katanya, tidak disukai oleh banyak orang, mengambil bagian dari hidup kita di mana orang lain berusaha menimbunnya, orang lain berusaha menambahkannya, tetapi kita bahkan suatu saat mengurasnya bagi sesuatu yang kita kerjakan ya. Tetapi kehadiran Tuhan itu menggantikan semuanya. Ya.
bukan saja menggantikan, bahkan kehadiran Tuhan itu yang terus meningkatkan kapasitas kita untuk memuliakan. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari perjalanan saya sendiri, hamba-hamba Tuhan semuanya, tidak ada orang yang ceritanya semakin menderita ketika dia atau mereka melayani Tuhan. Ketika kita berjuang keras untuk memuliakan Tuhan, membawa banyak orang datang kepada Tuhan, sekalipun dalam prosesnya kita mengeluarkan, menghabiskan, menguras, ya, melepaskan hak kita, tapi pada akhirnya ada kekuatan yang baru, ada kapasitas yang terus ditambahkan. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menanti-nantikan Tuhan, sehingga sampai jalan yang terakhir, sampai ujung jalan yang kita lewati, kita akan mendapatkan sukacita, kekuatan yang baru, gairah yang baru, untuk tetap memuliakan namanya. Terpujilah namanya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.